silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan dulu. Psikologi di dalam chat ya. Sementara Pak Tony silakan. Terima kasih Bu Yuri. Sama-sama. Pak Ustadz, kalau misalnya begini, kalau misalnya mahar itu bisa jadi waris suaminya nggak kalau istrinya meninggal? Bisa lah. Mahar itu kan hak istri, Pak, harta istri, Pak. Contoh Pak Tony bisa si mahar satu rumah buat istrinya, saya nikahkan, ya kan, binti bapaknya gitu kan, dengan mas kawin satu rumah tunai, maka rumah itu harta istrinya. Padahal istrinya mati, maka itu menjadi ahli waris. Pak Tony dapat kebagian setengah kalau nggak punya anak. Kalau Bu Yuti nggak punya anak dari Pak Tony, nggak punya anak. Ya dapat seperempat kalau punya anak. Ya bukan cuma rumah, apa saja harta istri maka menjadi harta waris. Suami kebagian setengah bila tidak punya anak, seperempat bila punya anak. Ron Pak Ustadz. Jelas? Kayaknya nggak ada doa amat sih Pak, kasih waris, ngasih apa? Maharnya biar balik lagi ya. Tahu aja. Terima kasih Ustaz. Baik, jalan. Silakan yang lain. Bu Ambar, Pak Budi, CED, Vicky, Rika Putri. Ada lagi yang mau bertanya? Rika, Pak Ilman, Bu Insania, Bu Lia, Bu Lina. Mami mau nanya lagi. Bu Nurdiana, Bu Reni, Pak Romi, Bu Ros, Bu Tanti, Bu Zahira, Bu Zafira. Ada lagi? Boleh tanya yang lain ya. Saya boleh Bu. Saya boleh Bu. Iya, silakan Bu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau warisan itu ya Pak ya, misalnya ada bapaknya meninggal nih, bapaknya meninggal, bapaknya juga mewasiatkan ya bahwa meninggalkan satu rumah lah gitu ya. Satu rumah itu ada yang anaknya yang tinggal di rumah itu misalnya. Kemudian anak yang tidak tinggal di situ juga ada gitu. Berpencaran lah anaknya yang lain. Anaknya ada misalnya ada 4 gitu. Yang 2 misalnya tinggal di rumah itu, yang paling besar sama yang paling kecil misalnya gitu. Tapi yang tengah tuh punya rumah di tempat lain, ada yang di kota lain. Kemudian bapaknya meninggal, terus kakaknya yang paling besar yang tinggal di situ bilang, rumah ini nggak usah kita jual dulu ya, dia bilang gitu ya, buat tempat kita kumpul-kumpul katanya gitu. Ya. Kemudian ternyata dalam perjalanan mereka nggak ada masalah, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang merasa kekurangan atau perlu bagian dari warisan, enggak, mereka punya rezeki masing-masing, alhamdulillah. Kemudian yang kakak yang besar itu meninggal, dia meninggalkan anak misalnya 2 gitu. Kemudian yang kecil beberapa tahun kemudian dia tetap tinggal di situ, anaknya yang kecil ini, saudaranya yang kecil ini juga terus meninggal gitu. Kemudian dari yang tidak tinggal di situ pun punya anak-anak gitu Pak. Nah, apakah otomatis itu misalnya kalau mau dijual rumah itu dibagi, itu ngikutin ini hitungan-hitungan warisan dengan pewarisnya bapaknya. Jadi kalau misalnya bapaknya dapat 2 bagian karena laki-laki, cucunya yang misalnya punya 2 itu dapat 2 bagian yang dari bapaknya itu juga, dan dibagi lagi kalau misalnya laki perempuan 1-2 lagi gitu. Atau bagaimana ya Pak, atau hilang gitu ya bagian dari bapaknya itu karena bapaknya udah nggak ada, karena cucu-cucu ini juga nggak tinggal di situ misalnya gitu ya, sudah punya ini sendiri gitu. Sepanjang itu tidak ada masalah dengan mereka gitu, terserah aja sama yang 2 yang tidak tinggal di rumah itu terserah, yang tinggal di situ itu malah
pasangan dari yang kecil, anak yang kecil itu, ya, suaminya yang tinggal di situ, anak yang kecil kebetulan perempuan, yang tua itu laki-laki, tapi istrinya juga sudah nggak ada gitu. Dan anak-anak dari yang besar itu juga udah nggak tinggal di situ, udah pada hidup sendiri-sendiri. Nah itu apakah begitu Pak? Ada yang bilang itu karena bapaknya sudah nggak ada, bagiannya itu udah nggak ada gitu loh. Ada yang bilang begitu. Kemudian anak yang dari cucu dari yang anak paling kecil itu tinggal di situ juga karena ibunya sudah nggak ada, ya dia nggak ada dapat bagian gitu. Sekarang dia yang tinggal di situ, cucu dari anak yang kecil sama bapaknya tinggal di situ gitu. Baik. Ya Bu. Tidak berpencacis ya. Ya, itulah makanya hukum waris itu langsung ditangani oleh Allah. Makanya disebutnya faraid yang telah difardukan. Dia hukum faraid, ya. Ini hukum yang fardu itu beda dengan wajib. Fardu itu tidak boleh ditaati. Kalau kata Allah, contoh subuh. Kalau subuh kan 2 rakaat, ya. Boleh nggak kita 4 rakaat? Walaupun berbuka, nggak boleh. Kata itu fardu, tidak boleh ditaati hukumnya. Ya, termasuk hukum waris adalah hukum faraid yang telah difardukan oleh pemilihan yang menangani, yang ambil alih. Atau kata Allah, orang yang sudah mati meninggalkan waris, habiskan segera. Karena kamu tidak tahu kata Allah, siapa di antara ahli warisnya nanti yang akan mati juga nanti menyusul. Ya, Iya. nah kejadian kan. Nanti punya hak. Ya, pada saat dia orang ahli warisnya mati, maka turun kepada anaknya lagi, mati turun lagi, kan jadi repot baginya Bu. Iya, jadi masalah nanti kan. Jadi masalah. Nah, bahkan bagaimana cara ngitungnya? Kalau misalnya An-Nisa ayat 11, pada saat si mati, orang si A mati, dilihat meninggalkan siapa, dia ke bawah, ada anak nggak? Dia ke atas, ada bapak nggak? Ya, kalau bapak nggak ada kakek nggak? Nggak ada, udah habis. Dan ke bawah sekarang, ada anak nggak? Ada anak. Berapa bagi anak? Ya, laki 2/3, perempuan 1/3. Istri ada nggak? Istri bagian 1/8 kalau punya anak kan. Kalau nggak punya anak 1/6. Karena punya anak kan istri 1/8, sisanya 2/3 buat anak-anak laki-laki, 1/3 buat anak perempuan. Ya. Lalu untuk anak laki-laki yang dapat 2/3, katakan nih setelah dibagi kebagiannya 100 juta nih Bu. Paham ya? Ya. Setelah dibagi nih hak laki-laki masing-masing dapat 100 juta. Ya, lalu katakan laki-lakinya ada 3 orang. Berarti kan 3 juta kan? 100 kan? Ya, paham? Salah satu dari 3 orang tadi mati. Yang 2 kan udah dibagi tuh. Berarti kan yang si mati ini kan punya hak 100 juta kan? Iya. Maka kemana jadinya? Buat anak lagi Bu. Dia yang mati ini punya istri nggak? Ada istrinya ya? Ada punya anak nggak? Berarti istri kebagian 1/8. 1/8 dari 100 juta. Ya. Sisanya dibagi lagi dari anaknya berapa? Buat anak laki-laki 2/3, anak laki perempuan 1/3. Mati lagi. Terus ke bawah sana hitung begitu. Iya. Jadi jadi gitu ya, kayak multi level ya Pak ya. Kayak multi level ya. Multi level ya Pak ya. Kebayang nggak kalau nggak sekali dibagi jadi masalah itu? Kita masalah bagi Allah masalah nih hukuman. Kelihatannya mereka itu tidak mempermasalahkan gitu. Malah ada salah satu dari cucu gitu yang pokoknya semua cucu pun ternyata sudah punya rumah sendiri, sudah punya rumah gitu. Jadi yang nggak punya rumah itu ya kalau mau tinggal di situ kamu tinggal aja di situ, kata semua para ahli waris itu nggak masalah gitu. Jadi tidak karena dijual juga ya selain pusing dagingnya dan sebagainya, jadi seperti diwakafkan ya Pak namanya gitu kepada satu cucu gitu. Nggak boleh wakaf dong, nggak boleh wakaf Pak, nggak boleh ada yang menerima kan, punya Allah lagi kan. Oh iya, yang nggak tahu namanya apa itu. Baik, jadi walaupun terlihat tidak masalah, tentu begini, bagi Allah masalah. Karena nanti ada hak yang terzalimi di sini. Contoh nih, si A dizalimi sama si B. Si A bagi saya nggak masalah Bu. Si A nggak bermasalahkan. Kira-kira si B tetap diadili nggak sama Allah? Ya ditanyalah. Iya kan? Walaupun si A nggak mempermasalahkan. Ya itulah makanya adanya hari akhirat, ada hari pembalasan. Allah membalas bagi orang-orang yang tidak sempat membalas, mengadili yang tidak dapat keadilan.
Ya, makanya hukum Allah pada saat ditetapkan seperti itu laksanakan. Ya, makanya fardu faraid tidak bisa diutak-atik. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh. Gitu ya, silakan. Ya, kalau menurut saya sih bukan mengarang-arang sendiri. Mereka merasa ya nggak mau kehilangan saudara, lebih baik kehilangan harta gitu loh. Jadi ya Baik. macam alternatifnya, mungkin ada alternatifnya. Ya udah kita sedekahkan sama-sama gitu loh misalnya. Baik. Ya. Ya. Baik, jadi intinya kalau misalnya mereka berasumsi dengan pembagian waris berasumsi akan jadi retak persaudaraan, itu asumsi yang salah. Pada hukum Islam itu diatur sama yang maha pengerti, yang maha tahu, tujuan untuk kebaikan. Ya, itu untuk kebaikan. Tidak ada yang menjalankan hukum Islam itu berantakan, tidak ada. Semuanya kebaikan. Baik, silakan yang lain. Ustaz. Baik, saya bacakan dulu dari chat ya Pak. Ya. Dari Ibu Insania, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema. Kalau misal makam ditanami rumput sebagai tanda, hukumnya bagaimana karena tidak pakai batu nisan? Di sana apa makam? Makam ditanami rumput. Nggak apa-apa, rumput itu kan tanaman liar kan. Di rumput kita ditanami aja, tanam tumbuh sendiri. Nggak masalah Bu. Tidak masalah. Nabi aja pernah naruh apa namanya pelepas kurma ya. Tidak masalah, nggak apa-apa Bu. Ya, baiknya kuburan tidak boleh ditinggikan ya. Jangan ditinggikan, kuburan tidak boleh ditinggikan, biasa saja. Paling penanda ada makam, batu nisan bolehlah sebagai penanda. Ya. Tapi nggak boleh tinggikan ya. Di kuburan nggak boleh ditinggikan. Ini boleh Bu, ini ya, nggak apa-apa. Yang lain? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ros Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menabung di bank? Bagaimana hukum menabung di bank? Oke, ini simpang siur nih. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Baik ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau nggak boleh, saya tanya balik. Kalau misalnya ibu punya harta banyak, miliaran, triliunan, kira-kira lebih aman taruh di mana, di rumah atau di bank tuh? Amannya di bank. Kan nggak boleh katanya. Kecuali kalau ribahnya, bunganya nggak diambil. Tadi yang nanya Pak Guru nggak Bu Zahira tadi? Bu Ros ya? Mana Bu Ros mana? Halo Bu Ros? Boleh dibuka mic-nya Bu Ros? Ya, kalau Bu Ros punya harta banyak miliaran, caranya di mana Bu? Bingung Ustaz, makanya Yang jadi Bu, boleh ya. nggak boleh, ada yang bilang boleh, dan ada pula yang bilang kita ini tapi dibuatnya apa namanya, dipilih saja wadiah sebagai titipan gitu. Saya Boleh. Jadi ibu datang ke bank apa niatnya? Nabung apa nitip? Akadnya apa? Ya pas pulang kan dikasih buku tabungan kan? Iya. Namanya buku tabungan, padahal ibu niatnya nitip ya. Tidak. Makanya sebagian besar ulama berpandangan bahwa bunga bank itu riba karena akadnya bertumpuk. Ya bagi kita niatnya nitip. Nah kalau ibu nitip uang ke saya, boleh nggak uang itu saya pakai tanpa masih izin ibu? Ada bilang bank kelas Bu. Boleh nggak uang ibu yang dititip ke saya pakai tanpa izin ibu, boleh nggak? kalau boleh tidak, kalau Ya boleh ya. Artinya uang ibu ibu dititip uang ke saya nih, saya pakai uangnya tanpa izin ibu, boleh nggak? enggak boleh. Ya nggak boleh ya. Oh, boleh? Tanpa izin ibu nih, boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Nah sekarang ibu naruh uang ke bank, uangnya dipakai nggak sama bank? Dipakai kalau nggak boleh bilang dipakai, diputer lagi Bu. Ya, diputer lagi ibu kan, ibu aja dapat catatannya, nomor apa, rekening kan, nominal 1 juta, 10 juta, itu doang, uangnya emang ada, diputar. Ya, kok boleh tuh? Kan ibu niatnya nitip, kok dimana dipakai? Makanya ibu niatnya nitip, akadnya titipan, sedangkan bank akadnya beda. Ya, nah ini juga akadnya bertumpuk. Nah jadi Ya. gimana Ustaz? Jadi ulama yang mengharamkan bank ini begitu.
Tapi ulama yang mengharamkan bank juga, dia punya rekening. Coba cek. Nah itu dia. Dia cek punya rekening, dia pasti punya rekening buat transfer ya. Bingungnya di situ. Jadi saya nggak termasuk yang di sana. Saya termasuk orang yang tidak sana, Bu. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Yang tidak mengharamkan bunga bank karena bank itu bukan riba. Bagi yang tidak mengharamkan ya, karena bunga bank itu bukan riba. Bunga bank itu adalah jasa. Jasa dari bank. Contoh begini, ibu punya harta banyak nih. Kira-kira mau naruh di banknya yang aman apa yang biasa aja, Bu? Yang aman dong. Nah, karena cara yang aman otomatis bank yang aman kan dia punya fasilitas ya, CCTV-nya, ya apa gedungnya, alarmnya dan lain sebagainya. Bahkan ada jaminan. Itu kan tidak pakai jasa kan? Iya. Harus bayar kan? Iya. Nah, ibu ke sana itu niatnya nitip, tolong jagain uang saya ya. Ya makanya bank-bank berlomba menawarkan jasa terbaiknya. Saya lah bank yang paling aman di dunia, gitu kan? Nah, apa kira-kira? Nah, ibu bayar jasanya itu. Kata saya tidak mengharamkan karena bunga bank bukan riba, karena Pak ini jasa. Iya. Ya, saya di tengah-tengah nih Bu. Ya, bagi saya lakukan hindari yang bisa dihindari. Kalau nggak bisa dihindari apa boleh buat? Contoh punya rekening itu keniscayaan bukan? Punya nomor rekening bisa dihindari nggak? Bisa Bu, orang di pedalaman nggak perlu rekening. Iya. Ya, artinya bagi saya atau bagi ibu rekening tidak bisa dihindari kan? Ya, contoh Pak Tony ini mau transfer nomor rekening berapa Pak Ustadz? Kita harus punya nomor rekening gitu ya. Paham nggak? Maka perlu jadi saya hindari, tapi yang bisa hindari. Ya, bagi saya nomor rekening tidak bisa hindari. Satu lagi, ITOL. Ada ITOL? Punya ITOL nggak? Iya. ITOL bisa punya nggak? Bagi saya belum butuh tuh ITOL. Maka hindari, saya bisa hindari kalau ITOL. Saya bagi Bu Juli, ini orang yang kerja mau warawiri itu kan di jalan tol, dia perlu ITOL kan, nggak bisa dihindari kan. Kalau nggak bisa, ya itu nggak bisa lewat tol. Muter lagi jalan biasa. Iya. Maka saya bisa hindari. Tapi kalau nggak bisa dihindari, apa boleh buat? Ya. Jelas ya? Jelas Ustaz. Baik, yang lain silakan. Kan Ustaz. Apa? Bertanya itu. Ya, Saya mau bertanya. Ya. Iya, silakan. Pak Tony sebentar ya. Begini Ustaz, ini ada kasus ini sebelumnya ya, laki-laki ini bekerja keras. Pakai? Bekerja keras. Oh, bekerja keras ya. Dia beli sawah, artinya yang lahan yang tahan lama lah. Iya, punya aset banyak lah ya. Ya. Nah, ketika dia meninggal, dia punya anak satu. Terus saudaranya mengklaim bahwa harta ketika dia masih muda itu bukan haknya anak dan istrinya, itu haknya orang tuanya, dan harus diambil saudaranya yang masih hidup. Nah, karena orang tuanya sudah meninggal, otomatis dilimpahkan ke saudaranya yang masih hidup. Nah, orang yang bekerja keras ini sudah meninggal, hukumnya itu dalam waris. Baik. Jadi menurut yang mengklaim bahwa harta itu harta bapaknya gitu kan, harta orang tuanya ya, orang tua, mungkin yang mengklaimnya adalah kakak beradik dengan yang bekerja keras ya. Iya. Oke. Kakak yang mengklaim harta ini harta orang tua kami. Maka karena orang tua kami sudah meninggal, maka harta ini harta waris. Maka harta warisnya milik kami yang masih hidup. Kata yang mengklaim. Kalaupun benar ini harta orang tuanya, maka yang ahli waris siapa? Ahli warisnya tadi itu. Yang bekerja keras sebagai anak dan yang mengklaim juga sebagai anak, kebagian sama-sama kebagian. Kalau yang anak yang bekerja keras dia sudah meninggal, maka turun ke cucunya. Dia berhak waris juga.
tinggal lihat harta waris itu berapa jumlahnya, yang masih hidup berapa orang ahli warisnya. Kalaupun benar klaimnya, sebenarnya harus dibuktikan ya dengan surat atau segala macam. Kalau terbukti benar, maka si cucunya atau anak si pekerja keras dia berhak bagian warisnya dari harta hak bapaknya. Contoh, ya, jadi harta warisnya setelah dibagi dua, katakan cuma 2 anak nih, ya anggap aja cuma tinggal 2 anak kan, yang pekerja keras sama yang mengklaim, sebut ya, si A dan si B. Karena si A yang pekerja keras sudah mati, katakan masing-masing dapatnya ini 100 juta, ini 100 juta, karena sama-sama laki-laki lah katakan ya, anggaplah begitu lah ya, ini 100, ini 100. Maka yang 100 ini milik kemana? Jatuh ke anak, ke ahli waris, dia punya istri nggak? Kalau dia punya istri kebagian 1/8 kalau punya anak. Sisanya buat anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Paham nggak, Bu? Kalau terbukti benar klaimnya, pembuktiannya benar. Kalau nggak benar bagaimana? Dosa gede banget itu. Mengakui harta hak orang lain, jangankan satu harta seluruh harta sejengkal tanah diakui akan Allah kalungkan dengan 7 lapis bumi. Sejengkal tanah yang diambil tanpa hak. Ya maka dia sudah buktikan siapa yang menuduh, dia harus tunjukkan bukti. Bila terbukti benar, bukan berarti haknya hilang, hak si pekerja keras. Dia tetap menjadi hak warisnya yang jatuh kepada anak dan istrinya. Kira-kira paham nggak Bu Zaira? Iya. Tapi yang punya istri yang ditinggal dan anak yang ditinggal ini mengalah karena menganggap bahwa itu kan ideologi. Iya, baik. Kalaupun mengalah, karena dia nggak punya power ya, nggak punya kekuatan, lebih baik dia mengalah. Maka bukan berarti si itu yang mengklaim ini lepas dari pengadilan Allah akan ditanya. Oh iya. Akan ditanya, haknya ada. Haknya ada. Walaupun ternyata kalian yang klaim dia benar nih, ini harta orang tuanya, dia tetap sebagian sebagai cucu dan istri istri dari sebagai cucu dan mantu dari yang punya harta. Ya, paham ya? Berarti pendapatan atau aset suami ini orang tuanya juga berhak mendapatkan. Berapa Bu? Aset uang? Enggak lah, udah mati kan? Iya, sudah mati si suami. Iya, artinya gini Bu, saya gambarnya di orang tua sebentar Ustaz. Cerita saya punya suami saya meninggal, tapi waktu itu dia pekerja keras, dia beli sawah lah, ya sekian hektar. Ketika dia meninggal, mamanya juga sudah meninggal, saudara apa saudari, perempuan laki-laki yang klaim? Dua-duanya, saudara sama saudari. Baik, dua orang. Masalah ini bahwa itu tidak boleh dimiliki istrinya, karena itu dia masih muda. Iya, baik. Saya perhatikan tadi ya. Anggaplah orang tuanya punya harta 1 miliar, contoh saja, biar gampang hitung ya. Ya Bu ya. Berarti kan dia meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan, betul? Iya. Ya, 1 orang anak laki-laki yang meninggal, itu suami bapak, suami ibu kan? Iya. Baik. Maka pembagiannya 2/3 buat anak laki-laki dibagi 2 orang. 1/3 buat anak perempuan. Ya, maka 101 miliar tadi dibagi dibagi 3 berapa coba? Masih sama 3 katakan 9, biar gampang itu ya 900 juta lah ya. 900 juta, maka si anak laki-laki dapat 2/3, 600 juta, anak perempuan dapat 3 juta. Karena anak laki-laki ada 2 orang, maka 600 juta dibagi 2. Saya ulangi Bu ya, katakan harta totalnya 900 juta. Sampai sini paham? Iya. Harta orang tuanya 900 juta. Hanya meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ya, maka 2/3 buat anak laki-laki adalah 600 juta. 1/3 buat anak perempuan adalah 300 juta. Karena anak laki-laki ada 2 orang, maka 600 juta dibagi 2.
maka dapat 300 kan, sama dengan anak perempuan, jatahnya kan. Maka dari harta 900 juta tadi, hak suami itu dapat 300 juta. Jadi harta yang total tadi. Ya, dan 300 juta, ibu kebagian berapa? Punya anak kah? Ibu Jaira punya anak kah dari suaminya? Anak satu. Anak satu, maka ibu Jaira dapat kebagian 1/8. Dari 300 juta, ibu dapat 1/8. Ya, 50%. Anaknya laki perempuan? Perempuan. Perempuan dapat 50%. Ya, 50%. Jadi setengah sama 1/8. 1/8 tambah setengah, maka dijadikan 1/8. 8 bagi 2, 4. Ya, 4 bagian buat anaknya, 1 bagian buat ibu. Jadi 5 bagian totalnya. Jadi 300 juta dibagi 5. 300 juta bagi 5 berapa? 60 juta. 60 juta. Ya, berarti hak ibu 60 juta, 240 juta hak anaknya. Ya, kalau dia ambil semua sama saudaranya, tanggung jawab nanti itu di akhirat. Jelas, Bu? Jelas. Pembagian itu mau gampang hitungan sih ya? ya bisa. Udah gampang ya. Silakan yang lain. Baik, yang lain boleh ditulis di kolom chat atau bisa diangkat ya. Pak Tony itu. Pak Tony mana? Iya, Pak Tony itu. Oke. Ustaz tadi yang dibicarakan masalah tabungan di bank di Ustaz. Ya, itu beda nggak tabungan dengan deposito Ustaz? Karena kalau Ya. deposito itu berjelas-jelas dia niat sekali untuk dapat bunga kan gitu kan. Ya, hindari deposito. Ya, hindari deposito. Kan deposito kan bunganya 0,6%. Ya, terus gua ya. Cuma teman-temannya bertahun ya. Artinya sudah Itu beda kan sekali. Ustaz? Orang yang deposito orang yang pemalas, Pak. Kalau dia dagang saja, untung dagang itu minimal 30% kan. Nah, Dikasihkan 10% dapat. Malah dia mendapat mencari yang 0,6% setahun. Ini orang malas nih, nggak mau kerja. Mengharapkan bunga, ya. Hindari deposito. Ini bisa jadi jatuh haram. Karena pemalas nih orang ini. Ya, hindari deposito. Ya, daripada kasih deposito, kan cari orang-orang yang kira usahanya lagi nih kan. Investasi ke sana. Pak, bagi hasil ya. Terserah mau berapa persen, mau 50, 60, terserah lah. Ini begitu. Bantu saudaranya, tambah modal buat saudaranya. Ini Pak, saya tambah modal ya. Bagian gimana bagian ya, kita ngobrol. Mending ke sana deh, penaruh ke bank. Ya, baik, silakan yang lain. Terus Ustaz. Baik. Silakan yang lain, kita itu bisa ada yang mau bertanya. Ada? Cukup ya? Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Iya, Pak Ustaz. Ya. Bagaimana misalkan itu suami istri gitu ya Pak Ustaz, misalnya suami istri terus pisah, lalu punya anak 2. Katakanlah itu selama pernikahan itu mereka punya harta gitu ya Pak Ustaz. Terus hartanya itu dibagi pada anak atau istrinya saja? Ini gimana nih? Suami masih ada nggak? Masih ada, tapi pisah gitu Pak Ustaz. Baik, atas siapa? Atas suami atau istri? Atas nama si suami. Maksudnya istri ikut bekerja nggak? Enggak, istri Atau enggak. ibu rumah tangga? Iya. Ya nggak ada tuh. Ya, atas suami semuanya ya. Oh Atas gitu. suami. Iya, anak Karena juga. pada saat anak pada saat pisahnya anak masih kecil nggak? Apa udah besar? Masih kecil. Baik. Apabila pisah, ya suami istri pisah, lalu anaknya yang masih kecil 2 orang, laki dan perempuan, katakan, itu siapa? Itu istri atau suami? Biasanya ikut istri.
Kalau masih Iya. kecil banyak ke istri ya. Nah, maka si suami itu nggak lepas kewajibannya walaupun sudah pisah. Oh gitu. Ya, suami wajib, wajibnya pakai B, wajib. Iya. Ya, bukan pakai B ya, wajib B gitu kan. Wajib menafkahi anak laki-lakinya sampai dia usia balik. Ya, wajib menafkahi anak perempuan sampai dia menikah. Ya, kalau misalnya nafkahnya satu harinya katakan 130.000, 101.000 lah gampang. Pasti dua anak 200.000. Contoh saja ya. Maka hitung usia balik berapa tahun? Anaknya sekarang 7 tahun katakan. Usia balik katakan laki-laki, katakan berapa tahun laki-laki? 13 tahun ya, 15 tahun. Katakan 15 tahun. Berarti kan 8 tahun tuh. Maka 200.000 dikali sebulan 6 juta kali 8 tahun buat anak laki-laki kan? Ya, sekian tuh. Wajib. Ya kalau nggak mampu gimana? Semampunya dia, tapi harus ngasih harta buat si anak-anaknya. Karena anak ke bapaknya kan, bini ke bapaknya kan. Dan dia wajib memberi upah buat mantan istri yang mengurusi anak kedua anaknya. Ya sebagai ongkos biaya, dia kan namanya babysitter kan mahal bu, gajinya. Ya, dan dia wajib bayar pakai tenaga orang. Kenapa? Si ibu tadi kan udah orang lain merawat anaknya, maka wajib kasih ongkos, ya kasih upah. Berapa biaya besar ya? Nah, ngobrol tuh. Ya, saya minta sekian, nanti diskusi tawar menawar, deal, oke. Ya, makanya berat gak? Udah bisa masih nafkahi, berat ya? Mending jangan bisa kan gitu kan? Iya. Namanya suami yang bodoh begitu. Ya, istri sia-siakan. Berarti hartanya itu tadi, kalau misalkan si suaminya itu tadi mau ngasih untuk anaknya itu enggak apa-apa gitu ya Pak Ustadz? Iya, ngasih, ya, betul. Oke. Ngasih anaknya itu sebagai nafkah ya. Contoh nih, dia nafkahnya kan normalnya katakan 100.000 nih. Saya coba ya, kamu cuma sanggup cuma 30.000, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan enggak. Ya. Kalau enggak, rezeki seret insya Allah. Kalaupun dia banyak rezekinya nggak bakal berkah tuh. Dan si ibu yang ngurus anak-anaknya dia wajib ngasih nafkah itu biaya. Enggak ngasih ke istrinya karena Pak Ustadz. Dia nggak ngasih istri ya dolim. Oh gitu ya. Dolim akan diminta sama Allah. Pada saat dia nggak ngasih, bukan istri lah, bukan mantan istrinya. Nah, maka pada saat dia tidak memberi upah kepada mantan istrinya yang telah mengurus anak-anaknya, jangan dikira bahwa rezeki istrinya akan terputus. Enggak, Allah kan cari ganti dari cara yang lain. Buat istrinya kan, mantan istrinya. Tapi bagi dia akan ditanya sama Allah. Ya. Tidak kalau lakukan Pak Ustadz. Makanya ya, masalah kehidupan kami ya. Ya, jadi Pak Tony ya. Pak Tony. Ya Pak Ustadz. ya. Nah kalau kasus baru Ustadz, Pak Ustadz, seandainya anaknya itu diambil oleh suaminya, istrinya tidak mendapatkan apa-apa kan? Maksudnya gimana? Dua-duanya anak suaminya. Ya jadi ini. Ya. Seperti kasus barusan. Tapi si anak ini diambil oleh suaminya, artinya diurus oleh suaminya kan. Suaminya itu punya istri yang baru atau bagaimana, pokoknya diambil aja anaknya itu kan. Jadi istrinya itu nggak boleh hidup dengan anak, dia hanya hidup sendiri kan? Atau dengan suaminya yang baru atau gitu. Ya ada kewajiban Pak saja. Kalaupun dia masih sendiri ya kewajiban ya. Baik. Dalam hukum Islam itu anak yang belum balik ke ibunya, hak asuhnya ke ibunya, kecuali ibunya punya peran yang tidak baik. Ya, hak asuh jatuh ke ibunya. Padahal sudah besar, baru anaknya boleh milih itu bebas. Karena sudah dewasa kan bisa berpikir. Ya, kalau masih kecil itu hak asuh nggak jatuh ke ibunya. Bisa jatuh ke bapaknya bila ibunya tanda kutip punya perangai yang tidak baik. Ya, makanya ini sebagai apa caranya Allah agar perceraian tidak terjadi.
Ya udah diceraikan, wajib menafkahi juga kan, selesai yang pergi 2 kali. Ya, silakan yang lain. Betul, Pak Ustaz. Gimana, udah cukup atau ada yang lain? Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Silakan Bang Lagi. Ada? Ada? Besok pagi masuk syarat-syarat sholat ya, insyaallah. Biar mengulang. Cukup ya? Nah, lagi. Baik. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا إله إلا الله محمد رسول